Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Tidak peduli bagaimana situasi berkembang selanjutnya, pesan yang harus disampaikan kepada Tabib Sukiantai tidaklah sederhana. Pesan itu adalah bahwa di sini tidak ada ketegangan dalam pertempuran dan Senshi pasti akan menang. Hal itu membingungkan pikirannya, karena kehilangan kesadaran juga merupakan cara untuk mematahkan kondisi mental Sukiantai, membuatnya percaya bahwa itu adalah salah satu variabel yang tak terduga. Xuyan pun telah membuat persiapan matang. Qiyun diberi tugas untuk memimpin pasukan dari dunia dewa kuno dan segera menuju tempat yang telah ditentukan. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan meninggalkan jejak yang dapat digunakan sebagai panduan. Setelah Xiaoyan dan Ye Beijing berangkat, Qiyun dengan cepat kembali ke dunia dewa kuno dan segera memanggil seluruh kekuatan besar yang ada di sana. Ratusan bahtera segera berangkat bersamaan meninggalkan dunia dewa kuno. Ratu pun telah memberikan instruksi, semuanya harus diatur oleh Xiaoyan. Kini, perang melawan Taixu secara resmi dimulai. Nampak banyak slip job muncul di tangan Qiyun, yang kemudian dihancurkan satu persatu untuk memanggil semua kekuatan yang telah disiapkan. Bahtera-bahtera besar itu dipenuhi oleh pasukan yang padat, dan di antara mereka, terdapat 50.000 dewa abadi dari dunia abadi dan para iblis kuno yang membentuk aliansi kuat. Selain itu, di antara bintang-bintang di kehampaan wilayah timur, terlihat bahtera-bahtera lain yang juga telah bertransformasi. Bahtera-bahtera ini yang strukturnya khas dan mudah dikenali, jelas berasal dari dunia dewa kuno. Kekuatan-kekuatan besar ini bergerak serentak menuju inti Taixu dengan kekuatan yang dahsyat. Dan seiring berjalannya waktu, tidak hanya bahtera dunia dewa kuno yang muncul, berbagai jenis bahtera lain dengan ukuran yang beragam ikut bergabung. Semuanya bergerak ke arah yang sama, menuju kehampaan. Lalu di inti Taixu, pasukan dewa virtual yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Jumlahnya mencapai ribuan. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti tembok hitam yang masif, membentang sejauh mata memandang. Di tengah lautan kehampaan, mereka seperti tetes air di samudra luas atau debu kecil yang tidak berarti. Namun, jangan pernah meremehkan Taixu, karena sebesar apapun rasa percaya diri Anda, Taixu tetaplah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan kali ini, pertempuran besar ini tetap akan terjadi, kecuali Anda memiliki Sky Stepping Mirror tingkat 6. Tetapi itu juga tidak ada jaminan bahwa segalanya akan berjalan mudah. Saat ini, Xiaoyan dan Sukiantai masih berada di alam dewa kekacauan. Hanya di tempat ini mereka dapat berbicara bebas, tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Selain Anda, apakah ada orang kuat lain dari tingkatan kelima yang abadi? Tanya Xiaoyan. Dia memikirkan kekuatan Ye Beijing, yaitu kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dia tahu kekuatan itu sangat besar, tetapi itu adalah kekuatan eksternal, sesuatu yang tidak berada di bawah kendalinya. Karena itu, dia tidak berani memberi komentar lebih jauh. Ada lebih dari yang Anda kira, kata Sukiantai sambil memandang bintang-bintang di kejauhan. Dari bintang-bintang ini, lahir lebih banyak hal daripada sekadar benda mati. Dengan sumber daya yang cukup, makhluk berjiwa dapat diciptakan. Dan yang mengejutkan, kekuatan mereka dapat tumbuh dengan sangat cepat. Makhluk berjiwa, Xiaoyan pun terkejut mendengar istilah itu. Taixu benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan dari kehampaan. Sukiantai pun mengangguk perlahan, tetapi wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Ya, tapi jangan terkecoh, karena makhluk-makhluk ini tidak lebih dari monster buatan. Mereka diciptakan melalui cara-cara yang jahat, menyimpang dari kodrat alam. Meskipun begitu, monster-monster ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Anda harus berhati-hati. Xiaoyan pun mencibir mendengar penjelasan itu, dan dia tidak menyangka Taixu akan menggunakan cara-cara serendah itu. Karena menciptakan kehidupan dari kehampaan adalah pelanggaran terhadap hukum alam. Hanya itu yang ingin saya katakan, lanjut Sukiantai. Dan yang mulia akan mengambil keputusan sendiri. Lalu Xiaoyan pun tidak berkata apa-apa lagi.
Hubungan antara dirinya dan Sukyantai memang aneh. Mereka bukan teman, tetapi juga bukan musuh sepenuhnya. Masing-masing memiliki tujuan sendiri, dan Sioyan tidak pernah menyangka bahwa musuh dari musuhnya bisa menjadi sekutu sementara. Baginya, hubungan ini memberikan keuntungan yang jelas, karena dia bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berharga dari sosok seperti Sukyantai, meskipun ia hanyalah seorang tabib istana yang tampak rendah hati, senang bekerja sama, kata Sioyan akhirnya, sebelum mundur dari alam dewa kekacauan. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya yang belum membuka matanya di kompas tersebut. Lalu saat dia kembali ke realitas, Sioyan merasakan kehangatan datang dari pelukannya. Dia melihat Ye Beijing tertidur lelap di pelukan Sioyan. Wajahnya terlihat damai, tidak ada rasa tertekan atau khawatir yang mengganggu. Sioyan pun berbicara dengan Sukyantai, namun pikirannya sejenak teralihkan oleh pemandangan ini. Betapa nyamannya Ye Beijing, seolah dia tak peduli apakah dunia ini akan bertahan atau hancur. Sioyan sedikit iri, karena Ye Beijing bisa dengan bebas menunjukkan emosi dan bersikap apa adanya, tanpa keraguan atau rasa takut. Berbeda dengannya, yang selalu harus menahan diri demi menjaga tujuan besar. Ye Beijing memiliki karakter yang unik di mata banyak orang. Dia adalah seseorang yang hidup tanpa niat, tersembunyi, hanya menikmati setiap momen. Sioyan pun menatap wajah cantik yang tergeletak di pelukannya, lalu Ye Beijing sedikit tersenyum dan sudut bibirnya tampak terangkat, seolah dia sedang bermimpi indah. Lalu wajahnya memerah sedikit saat dia menyadari ini, tetapi pikirannya segera terganggu oleh getaran samar dari pinggiran kota yang mengganggu keheningan. Kemudian saat Ye Beijing perlahan membuka matanya, ada kilau musim semi di dalamnya, membuat Sioyan tanpa sadar memalingkan pandangan. Dia terlalu memikat, tetapi sebelum dia sempat menyembunyikan perasaan itu lebih jauh, tangan lembut Ye Beijing menyentuh pipinya, membuat Sioyan kembali tersentak. Ye Beijing berdiri dari pelukannya, menatapnya dengan tatapan yang dingin tetapi senyuman hangat di bibirnya. Dengan kecantikanku, siapa di dunia ini yang tidak akan merasa kasihan padamu? Katanya sambil tertawa kecil. Tapi kau, Sioyan pun tetap duduk diam seperti biasanya, seolah tidak tergerak. Sioyan tetap diam, tetapi perasaannya berkecamuk. Meski cinta itu sulit, bukan berarti hati ini tak mampu merasakan. Lanjut Ye Beijing, suaranya lembut seperti bisikan bunga yang harum. Kata-katanya mengalir seperti perintah yang samar, meninggalkan kesan yang sulit diabaikan. Sioyan hanya bisa memandangnya dalam diam. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terus terngiang di telinganya, menimbulkan emosi yang sulit dijelaskan. Meskipun anggun, keindahannya membuat sulit untuk ditangkap, tetapi justru itu yang membuatnya semakin menarik. Lalu Sioyan menatap Ye Beijing dengan pandangan rumit, jika suatu saat aku terbakar oleh nafsu ini, apakah aku akan binasa karenanya? Pikirnya dalam hati. Di malam Beijing yang tenang, sepasang mata Ye Beijing yang bercahaya menatap Sioyan penuh kasih. Tubuhnya yang indah terlihat anggun di balik tabir tipis, dan kaki panjangnya, putih bersinar, semakin menambah pesonanya. Aku tidak kenal Sioyan, kata Ye Beijing tiba-tiba. Suaranya lembut namun menusuk hati. Kau menjalani kehidupan yang begitu mulia, penuh kasih terhadap semua makhluk hidup. Tetapi kenapa kau tetap tak berubah setelah reinkarnasi? Dia tersenyum kecil sebelum melanjutkan, metode kultivasi ganda yang kumiliki bisa memberimu terobosan besar dalam kekuatanmu. Tapi kau begitu keras kepala dan terus-menerus menolak. Kemudian Sioyan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi dalam hatinya muncul kebingungan. Ye Beijing melangkah mendekat, tatapannya tetap lembut namun penuh misteri. Akan sangat indah jika kau dan aku mengejar kesempurnaan bersama. Jadi, mengapa kau terus menghindar? Meskipun nada suaranya tenang, ada rasa penasaran di dalamnya. Lalu dia menatap Sioyan dengan tatapan penuh teka-teki. Apa yang kau cari dalam hidup ini, segala usahamu tidak sebanding dengan apa yang kau dapatkan. Dan kekuatanmu, pada akhirnya, hanya untuk melindungi. Tetapi mengapa kau begitu keras kepala? Sioyan pun akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dingin namun tenang. Kita bukan suami istri. Jadi wajar jika kita tidak melakukan urusan suami istri. Ye Beijing tersenyum samar.
Wajahnya semakin mendekat ke wajah Xiaoyan dan mata indahnya menyipit, menatapnya dengan serius. Kau pernah berselingkuh dalam kehidupanmu yang lalu bukan? Jadi mengapa sekarang kau tiba-tiba menjaga jarak dariku? Xiaoyan pun terdiam sejenak, karena kata-kata itu membuat pikirannya terguncang. Ia mencoba mengingat Chen Xianyuan, tetapi ingatan itu terasa kabur. Bahkan ketika ia mencoba memanggil kembali bayangan masa lalunya, pikirannya tetap kosong, seolah-olah semua kenangan tentang masa lalunya telah lenyap sepenuhnya. Jika begitu, bukankah lebih baik jika kau menikah denganku saja? Kata Ye Beijing sambil tersenyum manis. Jika tidak ada cinta di antara suami istri, apa gunanya menikah? Tapi apakah kau tidak mencintaiku sama sekali? Dan apakah kau tidak melihat betapa cantiknya aku? Lalu Xiaoyan menahan napas, kebingungan meliputinya. Ye Beijing dengan senyuman penuh keyakinan melanjutkan, apapun yang terjadi, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Namun, Xiaoyan pun tetap tak terpengaruh. Kemudian setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, mengabaikan kata-kata Ye Beijing, dan kembali memusatkan perhatian pada pekerjaannya. Ia terus memurnikan obat dengan hati-hati, matanya penuh konsentrasi. Setiap kali dia memurnikan obat, kekuatan jiwanya terasa meningkat. Obat-obatan yang ia olah tidak hanya untuk penyembuhan, tetapi juga untuk melatih jiwa. Ia percaya bahwa dengan usaha yang terus-menerus, ia dapat menembus batas yang membawanya ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Seperti tetesan air yang dapat menembus batu, ia yakin kekuatan jiwanya akan segera mencapai dunia baru.